dari malaikat setiap pagi mendoakan dua doa tersebut. Kemudian faedah yang kedua dari hadis adalah Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan doa itu seluruh makhluknya kecuali jin dan manusia sebagai bentuk ujian kepada mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan dalam bentuk ujian. Allah sengaja membuat kita tidak mendengarnya dengan hikmahnya tentunya. Namun Allah menyampaikan melalui wahyu seperti hadis ini, kalau ketahuilah wahai manusia, seluruh makhlukku mendengarkan doa malaikat tersebut. Jadi mereka menjadi saksi kalau semua orang yang berinfak telah didoakan dan pasti akan digantikan. Semua orang yang bakhil, negosiasi sama syaitan tidak mau membantu. Ingat tadi, walaupun orang itu ngototan, gitu kan. Ya. Maka dia bisa kena ancaman doa. Gitu lah. Ya. Jadi kita memuliakan diri kita dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan. Nah, di sini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka makhluk yang lain menjadi saksi, tapi ini sebagai ujian bagi jin dan manusia. Ini mirip juga dengan hadis masalah pukulan malaikat, naudzubillah, di kuburan bagi orang yang kafir. Di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, kalau setelah orang kafir tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, siapa Tuhanmu, ya, siapa nabimu, apa kitab atau apa agamamu, maka Allah mengutus malaikat yang membawa sebuah besi yang kalau seluruh jin dan manusia ingin membalikkan besi itu, menggerakkan, mereka tidak akan mampu karena beratnya. Kemudian besi tersebut dihantamkan ke mayit tadi yang dia teriak. Semuanya makhluknya Allah mendengarkan teriakan tersebut kecuali jin dan manusia. Karena kalau jin dan manusia mendengarkan, mereka akan meninggal seketika. Jadi ini semakna sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang Allah tutupi untuk manusia dan jin demi kebaikan mereka sebenarnya. Namun Allah buka, ya. Allah buka untuk mereka, ya, melalui wahyu seperti ini agar sampai kepada mereka dengan tidak perlu ada kebisingan, tidak perlu dia mendengarkan suara malaikat tersebut. Yang penting udah sampainya loh, ada seperti ini. Itu saking bentuk sayangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia. Kemudian faedah yang ketiga, adanya ajakan dari malaikat juga dua ini selain doa tadi, itu di 4A, di 4B-nya ada tambahan di sini. Para malaikat mengucapkan selain doa tadi, ada juga ucapan ya ayuhan nasu halummu ila rabbikum. Wahai manusia, segeralah menuju ke Tuhan kalian. Maknanya apa? Ayo, ini mulai hari baru, kayak kita sekarang tiba di pagi hari begini. Ayo segera perbanyak amal soleh, mumpung Allah berikan kesempatan padamu, berikan umur, berikan kesehatan. Jangan disia-siakan. Isi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masa lalu punya dosa, beristighfar dan bertaubat. Kalau ada godaan, coba bertahan agar tidak tergoda dengan syaitan. Maka itu yang dimaksud dengan halumma. Ayo menuju ke Tuhan kalian. Udah stop masa lalu yang punya penuh dengan kesalahan. Stop dengan banyaknya ibadah yang tertinggal. Sholat malam hari yang selalu terlalaikan. Tidak sholat malam, sholat duha juga yang terbengkalai, ya. Zikir pagi petang yang selalu dianggap remeh, dan yang sejenisnya. Ya. Baca Quran, sedekah, bakti sama orang tua, hadir dalam majelis ilmu, penuh dengan kelalaian. Semuanya harus terarahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini ajakan dari malaikat dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga faedah yang bisa diambil yang kedua dari hadis. Faedah yang ketiga, ya, dari hadis adalah peringatan malaikat fa inna ma qalla wa kafa wa khairu fa inna ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Adalah atau maknanya sesungguhnya yang sedikit, ya, dan mencukupi lebih baik. Maksudnya adalah kalau kalian beramal walaupun tidak banyak, tapi ada kalian kerjakan, lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Maksudnya banyak kalian diberikan kesempatan waktu tapi kalian lalai, tidak berisikan amal saleh. Mungkin ada orang waktunya sempit, padat sekali, tapi semua berisi dengan kebaikan. Itu jauh lebih baik. Apa maknanya ini? Ini faedah yang ketiga dari hadis, yaitu kita mengetahui bahwasanya atau kita dianjurkan untuk selalu menanamkan dalam diri kita amal itu jangan dianggap remeh.
bahwa walaupun dia sedikit, yang penting rutin dikerjakan, itu diberi cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan orang mengerjakan banyak tapi tiba-tiba ditinggalkan setelah itu. Atau bahkan diberikan banyak sekali ya kesempatan namun disia-siakan. Oleh karena itu ini sangat erat hubungannya dengan potongan tadi perkataan malaikat, ya ayuhan nas halummu ila rabbikum. Wahai sekalian manusia, ayo menuju kepada Tuhan kalian. Jadi ada anjuran untuk ya mengerjakan amal soleh walaupun itu kecil. Selama ada kesempatan depan mata, lakukan dan coba maksimalkan. Faedah keempat dari hadis adalah di 4B-nya, kalau di 4A dan hadis yang sebelumnya juga ya, di hadis nomor 3 sempat kita jelaskan pertemuan yang lalu dan sekarang juga kita jelaskan tadi, doa malaikat terjadi pada saat terbit matahari. Di hadis nomor 3 dan 4A. Di 4B ternyata juga disebutkan malaikat ini akan berdoa di terbenamnya matahari. Dan mengucapkan doa yang sama. Mengucapkan doa yang sama, yaitu ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak dan berikanlah juga kerusakan bagi orang yang bakhil. Dan ini faedah yang keempat yang bisa kita ambil. Doa malaikat berlaku bukan hanya di pagi hari, tapi berlaku juga di sore hari. Dan yang terakhir faedah yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam ucapan malaikat tersebut. Tadi surah Yunus, ya ini faedah yang kelima, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah selalu memanggil menuju ke surga. Allah turunkan syariatnya, Allah jelaskan amalan-amalan yang bisa membawa ke surga dengan keutamanya semua. Allah memanggil itu, ya, dan memberikan petunjuk siapa yang dia inginkan ke jalan itu. Ini Allah turunkan firman-Nya untuk menjelaskan tentang ajakan malaikat, ya ayuhan nas halummu ila rabbikum. Hai manusia, menujulah kepada Tuhan kalian. Faedah yang keenam, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala juga, ya, dalam surah Al-Lail ayat 1 sampai ayat 10. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam, ya, apabila menutupi cahaya siang. Maksudnya ini malam bukan sembarangan saya ciptakan. Malam ini ada hikmah, ada perintah, ada larangan. Perintah harus dikerjakan, larangan yang harus dijauhi. Ya. Begitu juga demi siang yang terang benderang. Ini juga tidak sembarangan. Terbitnya matahari kita bisa rasakan triknya. Manusia bisa beraktivitas. Ini ada tujuan dan ada hikmah. Dan juga demi penciptaan laki-laki dan perempuan, kata Allah. Lihat penciptaan kalian, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ada Tuhan kalian yang menciptakan itu. Ya. Sesungguhnya, kamu memang berbeda-beda. Ada orang-orang yang berinfak jalan Allah dan bertakwa. Maka mereka membenarkan dan mereka membenarkan pahala surga. Ya. Mereka mengejar surga. Maka kelak kami akan memberikan jalan yang mudah untuknya. Maksudnya, mudah untuk menempuh jalan menuju ke surga itu. Ya. Allah memastikan setelah bersumpah dengan ciptaannya tadi bahwasanya memang manusia berbeda-beda. Ada memang orang yang pada saat mendengar hadis seperti ini, nasihat seperti ini, atau mungkin dari para penceramah yang lainnya, mereka segera mengambil sebagai sebuah pelajaran. Namun ada juga orang, golongan yang lain adalah mereka pada saat memiliki harta, mereka bakhil, ya, dan merasa dirinya udah cukup, nggak usah dibantu, gitu kan. Dan mendustakan surga. Orang yang tidak mau berinfak berarti dia seakan-akan ragu dengan surga. Kalau dia yakin dengan surga, dia tidak akan pernah perhitungan, gitu kan. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Maksudnya sukar untuk menuju ke surga itu. Sulit dalam menjalani kehidupan. Nah, itu yang disebutkan dalam surah Al-Lail ayat 1 sampai ayat 10. Allah turunkan juga ini karena doa malaikat tadi. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang masalah apa yang sebenarnya sedang didoakan atau diucapkan oleh malaikat tersebut. Jadi kita harus fahami teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim ada perintah untuk berinfak dan ada larangan untuk bakhil. Ini adalah ciri khas kita. Ya. Oleh karena itu orang muslim kita temukan selalu berlomba-lomba berinfak. Di Makkah Al-Mukarramah ini, semoga Allah menjaganya dan memuliakannya selalu. Amin. Itu di musim haji, ataupun di musim umrah seperti sekarang pun, itu tidak asing Anda sering lihat orang banyak membagikan makanan.
Orang banyak membagikan makanan. Membagi-bagikan makanan, membagikan minuman. Karena mereka berpikir ini adalah pahala. Ya. Pemerintah Saudi sendiri menyiapkan fasilitas air zam-zam. Silakan diambil, diminum. Gitu kan. Di luar masjid juga kita temukan banyak orang yang coba membeli makanan, membagikan. Kami pun kemarin dengan Uhud Tour mengajak beberapa jemaah. Ini loh program itu di Mekah ada beberapa tempat yang bisa kita bersedekah. Lalu mereka juga membagi-bagikan sedekah itu kepada seluruh masyarakat Mekah. Cuma untuk memudahkan langkah kita, ya kita langsung ke yayasan yang sudah jelas punya izin resmi dan mereka juga bisa mengalokasikan pada sasaran yang tepat. Di musim haji itu luar biasa gitu. Banyak orang membeli 1 kontainer minuman. Lalu dibuka pintu kontainer dari belakang. Ya, kemudian ada 1 orang, baik dia sendiri atau anaknya, atau mungkin dia pekerjakan seseorang, yang teriak, Sabilillah, ini di jalan Allah, dibagi-bagikan. Karena mereka ingin mengejar pahala. Dan ini ciri khas Muslim. Gitu kan. Mungkin kalau di komunitas selain Muslim, mereka punya pertimbangan banyak untuk memberikan. Karena bagi mereka hitung-hitungannya, keluarkan berarti berkurang. Gitu kan. Islam tidak. Keluarkan akan diganti. Nah itu poinnya. Perbaikin ya, persepsi Anda kalau Anda keliru selama ini. Jangan selalu berpikir berinfak, mengeluarkan berarti kurang ataupun habis. Enggak. Berinfak dalam Islam berarti akan diganti dan akan bertambah. Nah itu poinnya. Ini perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang non-Muslim. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan pernah ragu berinfak. Saya melihat depan mata sendiri dan banyak orang yang memberikan kesaksian kepada saya. Mereka praktekin infak ini sampai ada jemaah yang mengatakan saya ketagihan Ustaz, gitu, untuk berinfak. Karena ternyata setelah keluarkan betul-betul terbuka sekali pintu-pintu rezeki itu. Baik itu jemaah haji kami, jemaah umroh kami. Di Indonesia pun saya beberapa kali ketemu dengan jemaah yang Masya Allah, Tabarakallah, Allah bukain rezeki di luar akal kita angka-angka kepemilikan harta mereka. Padahal penampilannya biasa sekali. Namun Allah bukain dan kuncinya berinfak, bersedekah. Allah bukain. Resep untuk kaya ini. Tidak perlu Anda cari perusahaan untuk investasi. Di jalan Allah. Orang-orang miskin di pinggir jalan, ya, janda-janda yang terbengkalai, anak yatim yang tidak terurus, sekolah-sekolah Islam yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, itu tempat investasi terbaik. Berikan di sana, pastikan Anda akan digantikan. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. Potongan ayatnya adalah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan jangan Allah pasti dia akan ganti. Nah ini poin yang harus kita Rajulaini alaihima junnatani min hadid min thudiyihima ila tarakihima fa ammal munfiku fala yunfiku illa sabaqat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfiya bananah wa ta'fu atharah wa ammal bakhilu fala yuridu an yunfika syai'a illa lazimat kullu halqatin makanaha fahuwa yuwassi'ha wala tattasi'. Terjemahannya, perumpamaan orang yang kikir, kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang kikir dan orang yang berinfak adalah seperti 2 orang yang mengenakan 2 jubah besi dari dada sampai ya leher. Dari dada sampai leher keduanya. Ya, dari dada sampai leher keduanya. Adapun yang berinfak, maka tidaklah dia berinfak kecuali ia melebar atau meluas pada kulitnya sampai ia menutupi jari-jarinya dan menyapu langkahnya. Adapun orang yang kikir, maka tidaklah dia ingin menginfakkan sesuatu kecuali setiap bagian dari biji besi itu menempel di tempatnya. Lalu dia berusaha melebarkan, tapi ia tidak melebar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Di sini ada penjelasan makna hadis bahwa setiap kali orang yang dermawan itu berinfak, maka baju besi itu mengembang
dan menutupi tubuhnya sehingga baju besi itu menutupi jari-jari kedua kakinya dan kedua tangannya. Sedangkan setiap kali orang yang kikir hendak berinfak, maka setiap untayan terpaku pada tempatnya. Dia berusaha meluaskan tapi ia tidak menjadi luas. Rasulullah SAW menyamakan nikmat-nikmat Allah dan rezeki Allah itu dengan baju besi. Dalam riwayat lain jubah. Setiap kali dia berinfak, maka nikmat terbuka melebar untuknya, tercurah dan melimpah sehingga ia menutupinya secara lengkap dan menyeluruh. Sedangkan orang bakhil, setiap kali dia akan berinfak, maka ketamakan, kekikiran dan ketakutannya terhadap kekurangan hartanya menghalanginya sehingga ia tidak berinfak. Dia berharap apa yang dimilikinya bertambah dan nikmat-nikmat terbuka lebar, tetapi hal itu tidak terwujud. Ia tidak menutup apa yang hendak dia tutup. Wallahu alam, kata beliau. Di makna hadis ini disampaikan oleh Al-Mundhiri, ya, penulis buku ini, ditulis ada makna hadis. Bagi yang pegang buku bisa melihat di halaman 270. Baik, hadis ini teman-teman sekalian sama mirip dengan tadi, cuman ini Nabi SAW memberikan perumpamaan. Kalau tadi kan penjelasan tentang doa kedua malaikatnya. Kalau ini Nabi SAW memberikan perumpamaan. Dan perumpamaan ini harusnya bisa difahami baik-baik. Ya. Perumpamaan ya, tentang orang yang bakhil, orang yang berinfak. Kita langsung masuk ke faedah pertama, keutamaan orang yang berinfak. Dan perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW adalah dia menggunakan baju besi yang bisa melindungi dia dari segala macam bara bahaya. Setiap kali dia berinfak, ya, maka baju besi itu melebar, makin menutupi tubuhnya. Sampai digambarkan seluruh jari-jarinya tertutup, bahkan jari tangan dan juga jari kakinya. Artinya, dia akan terlindungi dari segala macam mara bahaya. Ya, diibaratkan dengan baju besi, karena biasanya di zaman dulu orang gunakan baju besi untuk berlindung dari musuh. Makin tertutup anggota tubuh dia dengan baju besi, maka dia makin aman. Ya, seperti itu. Apalagi kalau baju besi itu lebih melebar, bukan melekat 100% di tubuhnya. Tapi melebar dan membesar, maka setiap kali kena serangan musuh, dia akan jauh lebih aman. Walaupun rusak baju besinya, tidak akan sampai melukai tubuhnya. Maka digambarkan seperti itu. Dan Mundhir tadi menjelaskan rahimahullah, beliau mengatakan ini adalah yang dimaksud, maka tercurah padanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terpenuhi kebutuhannya, terlindung dari segala macam mara bahaya. Dan ini faedah yang luar biasa. Dan orang yang biasa berinfak, karena dia sudah menjadikan sebagai pola hidupnya, maka tidak ada lagi perhitungan. Dia langsung saja mengeluarkan. Dan dia menikmati ya pengorbanan itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaannya. Akan mendapatkan kelapangan, rezeki, dan seterusnya sebagaimana sudah kita paparkan tadi. Faedah yang kedua dari hadits adalah ancaman bagi orang yang bakhil. Dan diberikan perumpamaan, dia menggunakan baju besi. Kalaupun dia ingin berinfak misalnya, dia karena ketamakan dalam hatinya, perhitungan yang sangat ketat, dia kalau keluarkan tuh dengan lisan yang tajam, hal yang menyakiti orang misal, ya. Maka itu membuat baju besi itu bukan melebar, tapi makin menyempit. Karena dia mengeluarkan dalam kondisi sakit hati. Ya. Tidak ikhlas. Bukan diikuti dengan keyakinan bahwasanya dia akan dapat balasan dari Allah dan ganti. Di akhirat dia akan masuk ke dalam surga, tidak seperti itu. Tapi, aduh, ini kenapa nih ya? Kenapa orang ini? Kenapa saya harus kasih? Nyesal tadi kasih. Nah, seperti itu. Akhirnya tidak ada manfaatnya daripada sedekah yang dia keluarkan. Tidak mendatangkan pahala. Teman-teman sekalian, bab demi bab kita bahas tentang perbedaan orang yang dermawan dan orang yang bakhil, supaya kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang dermawan. Dermawan itu tempat orang-orang, dermawan itu sifat ahli surga. Dan surga tempat orang-orang yang dermawan. Ya. Orang yang kaya raya, orang yang suka berinfak. Kalau dia suka berinfak, itu akan berturun-temurun harta itu. Ke dia, terpenuhi semua kebutuhannya, karena dia berbagi dengan orang lain. Dia meninggal, warisannya juga banyak. Ahli warisnya tergantung. Mereka juga menjalankan dan mewariskan sifat dermawan itu, maka akan terus begitu. Harta itu tidak akan pernah habis. Anda bisa temukan ada keluarga yang sangat kaya raya, Masya Allah. Itu karena mereka sangat royal. Oleh jalan Allah. Mereka bukan menikmati sendiri. Gitu kan. Sebaliknya, kalau ada orang yang Allah amanahkan harta, kemudian dia bakhil, pastikan harta itu akan hilang. Misalnya dia dapat warisan, atau dia dapat sebuah proyek, nanti akan bangkrut, nanti akan ini, nanti akan habis harta tersebut. Dan ujungnya hidupnya ditutup dengan kesengsaraan.
Saya menyaksikan depan mata beberapa orang seperti itu keadaannya. Ya, di negara kita di Indonesia. Dan kami kenal orang-orang itu. Hidupnya bagus. Tapi karena dia tidak berinfak, dia kadang-kadang minta, atau dia buka pintu mengemis sementara dia punya kemampuan, Allah tutup hidupnya dengan susah. Akhirnya berubah keadaan yang tadinya mampu menjadi orang tidak mampu. Sebaliknya tadi saya katakan, orang justru yang dermawan, itu Allah abadikan tanda kutip di sini, hartanya selama dia hidup dan terwariskan kepada ahli warisnya. Maka poin ini penting sekali untuk digarisbawahi. Jadi, faedah yang kedua dari hadits adalah ancaman bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang bakhil. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke hadis yang ke-6. Dengan sanad sahih, urutan 919 dari awal belajar berbunyi, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-akhillau thalath, fa amma khalilun fayaqul, ana ma'ak," dalam kurung hatta ta'tiya babal malik. Thumma arji'u wa atrukuk, fadhalika ahluka wa ashiratuka yushayyi'unak hatta ta'tiya qabraka, dalam kurung thumma yarji'una fayatrukunaka, wa amma khalilun fayaqul laka ma a'taita wa ma amsakta falaysa laka fadhalika maluka, wa amma khalilun fayaqul ana ma'aka haythu dakhalt wa haythu kharajt fadhalika 'amaluk, fayaqul wallahi laqad kunta min ahwani thalathati alai. Terjemahannya tentu hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia berkata sahih berdasarkan syarat kedua imam, yaitu Bukhari dan Muslim, dan ia tidak memiliki illat ataupun ya tidak ada penghalang untuk menyatakan dia sahih. Terjemahannya kata Nabi SAW, teman itu ada 3. Teman yang pertama, teman yang berkata, aku bersamamu dalam kurung sampai kamu mendatangi pintu raja, kemudian aku pulang dan meninggalkanmu. Itu adalah kerabatmu, keluargamu dan kerabatmu yang mengantarmu. Sampai kamu mendatangi kuburmu, kemudian mereka pulang dan meninggalkanmu. Ini teman yang pertama, yaitu para kerabat kita. Mereka berteman, mereka sering datang kepada kita. Nanti kita akan jelaskan dalam penjelasannya atau syarahnya. Teman yang kedua adalah yang berkata, apa yang kamu berikan itulah milikmu, dan apa yang kamu tahan itu bukan milikmu. Itu adalah hartamu. Kemudian teman yang ketiga adalah berkata, aku bersamamu dimanapun kamu masuk dan dimanapun kamu keluar. Itu adalah amalmu. Lalu dia berkata, demi Allah, dulu kamu termasuk yang paling aku remehkan di antara ketiga temanku itu. Diriwayatkan oleh Al-Hakim tadi. Hadits ini atau riwayat ini teman-teman, sekali lagi Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita supaya kita memahami dan bisa mudah untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Bahwasanya teman dan kekasih itu ada 3. Tiga-tiganya digambarkan sebagai al-akhilla atau ini jamak daripada khalil. Biasanya khalil ini digunakan untuk kekasih yang sangat dekat. Ya, sebagaimana Allah gambarkan tentang Ibrahim AS, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini ya hanya digunakan untuk kekasih khusus ya. Maka Nabi SAW menggambarkan bahwasanya kekasih itu atau teman mesti ada 3. Kita ambil faedah yang pertama. Teman atau kasih yang pertama adalah itu adalah kerabat kita. Namun perhatikan Nabi SAW memberikan gambaran yang sangat indah. Kerabat ini akan mengatakan, kami akan menemanimu sampai kamu menuju ke pintu raja. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kamu meninggal. Setelah kamu meninggal, kami akan meninggalkanmu. Dan ini betul terjadi, subhanallah. Ya, secinta apapun dan bagaimanapun besar cinta seorang atau sosok kedua orang tua kepada anaknya, maka pada saat anaknya meninggal, dikuburkan, mereka akan tinggalkan. Ada rasa sedih, tapi mereka akan meninggalkan. Seorang ibu pun yang sangat sayang sama anaknya, tidak mungkin, mustahil dia duduk di kuburan dan menginap di sana. Dia pasti akan pulang beraktivitas. Sekali lagi, mungkin ada rasa sedih dalam hati, tapi tidak mungkin dia tinggal bersama anaknya di kuburan tersebut. Begitu juga ya seorang suami pada istri, istri pada suami. Secinta bagaimanapun kepada pasangannya, tidak mungkin mereka nginap. Paling lama mereka setengah jam, 1 jam di kuburan, kemudian mereka akan pulang. Lalu beraktivitas seperti biasanya, sampai ajal mereka datang. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW,
kalau manusia meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, dan akan pulang 2, serta akan tinggal 1. Yang ikut ke kuburan adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Pulanglah keluarganya dan hartanya, serta akan tinggal amalnya. Artinya, memang keluarga itu hanya menemani kita di masa hidup sampai kita meninggal dunia. Boleh kita berbuat baik pada mereka, bahkan itu dianjurkan supaya kita panen pahala. Selama masih ada interaksi sama mereka, kita bisa panen pahala. Bakti dengan orang tua, berbuat baik sama kerabat secara umum, silaturahim dengan mereka, menjenguk mereka sakit, bantu yang susah, dan seterusnya. Itu akan menjadi amal buat kita. Dan itu hanya semasa kita hidup bersama mereka. Tentu di akhirat kita akan ketemu, tapi sudah tidak ada lagi tambahan amal. Artinya, faedah pertama dari hadis, teman-teman terdekatmu atau kasih terdekatmu dari kerabat adalah maksimalkan mereka untuk kamu mendapatkan yang terbaik di akhirat. Karena hanya akan batas waktunya sampai engkau meninggal atau mereka meninggal. Faedah kedua dari hadis adalah kekasih yang kedua. Itu adalah harta. Dan harta ini akan berbicara, mengatakan bahwasanya yang kamu disebutkan di sini ya, sahabat yang kedua, harta itu mengatakan apa yang kamu berikan itu adalah milikmu dan apa yang kamu tahan itu bukan milikmu. Maksudnya yang kamu keluarkan, yang kamu infakkan itu akan jadi milikmu. Fahami poin ini teman-teman sekalian ya. Jadi semua subhanallah yang kita keluarkan 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar, pakaian sekian lembar, makanan sekian porsi, banyak semuanya, apapun yang kita keluarkan. Itu milik kita yang sebenarnya. Walaupun dia di tangan orang lain. Makanan itu dimakan melalui mulut seseorang misalnya. Orang fakir miskin atau siapa yang kita berikan dari kerabat kita atau teman-teman kita. Pakaian itu dikenakan oleh orang lain. Harta itu dihabiskan oleh orang lain. Mereka secara penggunaan iya. Tapi milik adalah milik kita. Karena semua itu akan kita bawa ke timbangan amal kita pada hari kiamat. Maka harta akan mengatakan, apa yang kau keluarkan, itu hartamu yang sebenarnya. Yang akan kamu bawa. Apa yang kamu tahan, justru ditimbun, ditabung terus, ini bukan milikmu. Karena kalau kamu meninggal akan jadi warisan. Dan ahli waris belum tentu mengerjakan atau berinfak buat kita. Lalu untuk apa dipertahankan harta tersebut? Nah ini sahabat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala sudah membongkar dan menyampaikan harta itu akan seperti apa berbicara dengan kita walaupun kita tidak dengar suaranya. Semua harta kita akan menyampaikan itu. Milikmu sebenarnya adalah yang kau keluarkan. Yang kau tahan bukan milikmu. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Siapa di antara kalian yang lebih mencintai hartanya yang lebih suka dia mengelola hartanya daripada dikelola oleh ahli warisnya? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali dia lebih suka ya kalau dia mengelola hartanya. Kata Nabi SAW, yang kalian infakkan semasa hidup kalian, itulah harta kalian sebenarnya. Itu yang kalian kelola. Yang kalian tahan, yang kalian tinggalkan, itu untuk buat ahli waris kalian. Mereka belum tentu menginfakkan seperti yang kalian inginkan. Faedah yang ketiga dari hadis, dan ini adalah sahabat dan kekasih kita yang ketiga. Yaitu, ya, amal. Dia mengatakan, saya atau aku akan selalu bersamamu dimanapun kamu masuk dan kamu keluar. Maksudnya, di saat kamu masuk ke satu tempat manapun, kamu keluar dari satu tempat, semua amal ini akan selalu bersama. Amal baik, masuk masjid, ya silaturahim keluarga, hadir majelis ilmu, gitu kan, berjihad, ya, dan seterusnya. Ini amal itu akan selalu bersama kita. Walaupun kita ke tempat yang salah pun berdosa, ada amal juga di sana, ada amal dosa di sana. Amal baik tetap bersama kita. Ya. Dia akan selalu bersama kita. Namun dia akan disaingi oleh amal dosa tadi. Yang harusnya kita tinggalkan dan kita bertobat atau kita jauhi tidak mengerjakannya. Maka amal ini ya akan mengatakan, aku selalu bersamamu dimanapun kamu masuk dan kamu keluar. Ya. Dan dia pun mengatakan, demi Allah, dulu kamu termasuk yang paling aku remehkan di antara ketiga temanku. Maksudnya orang ini nanti ya akan pada saat meninggal berbicara dengan amalnya dan mengatakan, demi Allah dulu kamu yang paling aku remehkan. Dan itu subhanallah fakta yang kita hadapi. Kita selalu nggak mendengarkan azan, masuk dengan kanan, keluar dengan kiri. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Nanti aja deh. Tidur dulu, meeting dulu, ngobrol dulu, ini dulu, dan seterusnya. Ya. Kita dengarkan seruan dari para ustadz, dari para kiai menyampaikan
Bertakwalah kepada Allah, sadarlah, bertobatlah, berinfaklah, tinggalkanlah, ya kerjakanlah. Dah, nanti aja. Masih mudah, nanti aja, dan seterusnya. Ya. Akhirnya sampai menyesal nantinya. Ya. Karena amal ini justru yang akan menemani kita dimanapun kita berada. Nah ini pelajaran yang luar biasa yang harus kita garis bawahi. Langsung kita bacakan hadis ke-7 karena tadi sudah sempat saya singgung hadis ini dan kita hubungkan ya dengan hadis yang sudah kita bahas tadi dengan sanad sahih urutan 920 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Qala fa inna malahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan juga An-Nasai. Kata Nabi SAW terjemahannya, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Maka mereka menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami kecuali dia lebih mencintai hartanya. Ya. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya hartanya adalah yang dia berikan semasa hidupnya. Dan harta ahli waris apa yang dia tahan atau dia tabung. Riwayat ini sebenarnya teman-teman sekalian menggambarkan bagaimana Nabi SAW ingin menyentuh para sahabat dan juga kita yang mendengarkan hadis ini dan terus kita dan siapapun yang terus mempelajari tentunya dan akhirnya mengetahui hadis ini. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan dan beliau beri perumpamaan. Siapa di antara kalian yang lebih suka ya harta ahli warisnya? Karena artinya dia setelah meninggal dia senang ahli warisnya itu ya punya harta daripada hartanya sendiri. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, pasti kami lebih suka harta kami. Maksudnya di saat harta itu ada ya, kami yang kelola, kami yang nikmati, kami lebih suka. Ahli waris setelah kami meninggal, kami nggak tahu diapakan harta itu. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah yang kamu gunakan, yang kamu sedekahkan semasa hidup, itulah hartamu yang sebenarnya. Yang kamu tahan, kamu tidak mau menginfakkan jalan Allah, itu yang kamu tinggalkan untuk ahli warismu. Dan ini sudah kita berikan gambaran dari tentang hadis ini ya. Namun kita ambil pelajaran juga dari hadis ini. Pelajaran yang pertama teman-teman sekalian adalah bagaimana seorang dai harusnya tidak fokus kepada satu metode saja. Tapi mereka coba menggunakan berbagai macam metode. Di antaranya metode yang menarik dari Nabi SAW adalah metode perumpamaan. Memberikan perumpamaan. Ada metode lain seperti memberikan pertanyaan, menarik perhatian audiens. Atau memberikan atau menyampaikan kisah-kisah umat sebelum kita atau yang lainnya. Semua ini teman-teman sekalian adalah salah satu metode yang menarik. Dan Nabi SAW menggunakan metode itu. Faedah yang kedua dari hadis yaitu Nabi SAW mengingatkan agar mumpung hidup, mumpung Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan amanah harta itu, maka segera gunakan semasa hidupmu untuk jalan Allah, untuk mengejar apa yang Allah janjikan di surga nanti sana. Karena kalau kamu keluarkan, kamu lebih tahu, ya, ke siapa engkau akan berikan dan program apa yang engkau inginkan. Bangun masjid. Kita tidak pernah tahu. Selama di tangan kita maksimalkan, keluarkan. Ya. Faedah ketiga dari hadis adalah bolehnya meninggalkan warisan untuk ahli waris, tapi jangan semuanya kita tumpukan untuk mereka. Ada orang pelit sekali, tidak mau mengeluarkan apapun, nabung terus supaya dia senang, syaitan hiasi senang melihat angka yang terus bertambah di rekeningnya, gitu kan? Dia tidak sadar sebenarnya dia uang atau harta yang Allah sedang amanahkan itu dia sedang simpankan untuk orang lain. Ya. Padahal orang lain itu atau ahli waris kita, maksudnya orang lain itu adalah ahli waris kita, mereka sudah punya rezeki masing-masing. Apakah tidak boleh meninggalkan warisan buat mereka? Boleh. Ya. Nabi SAW berkata kepada Sa'ad radhiyallahu anhu pada saat beliau sakit keras di Mekah, walaupun waktu itu beliau sembuh akhirnya, beliau khawatir meninggal, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya kecuali anak perempuan. Boleh nggak saya wasiatkan seluruh harta saya?
Artinya kalau saya wafat nanti, saya akan mengatakan seluruh harta saya di jalan Allah. Kata Nabi SAW, jangan. Kalau gitu ya Rasulullah, setengahnya, kata Nabi SAW, setengah masih banyak. Kalau gitu ya Rasulullah, sepertiganya. Kata Nabi SAW, sepertiga, dan sepertiga juga masih banyak sebenarnya. Tapi sepertiga boleh. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, orang kalau mau meninggal boleh tulis wasiat. Dari sepertiga hartanya untuk menjadi amal soleh buat dia tambahan kalau dia meninggal. Sisanya boleh jadi warisan gitu ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi mampu, lebih baik daripada mereka mengemis manusia. Jadi boleh saja kita tinggalkan harta. Tapi jangan sampai kita ini semasa hidup tidak pernah menginfakkan jalan Allah. Kita pikir itu kerugian, seperti pemikiran orang-orang kapitalis. Akhirnya membuat mereka tidak berinfak. Akhirnya membuat mereka tidak berinfak. Dan harta itu akhirnya jadi warisan pada saat dia meninggal. Karena kan ajal bisa datang seketika. Mati kan misterius. Gitu kan. Pada saat mereka meninggal, mereka tidak bisa buat apa-apa lagi. Ahli warisnya yang akan menikmati harta tersebut, iya kalau diinfakkan. Kalau tidak, maka dia akan rugi sendiri. Nah ini poin yang harus kita garis bawahi tentunya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke hadis yang terakhir kita bahas pada pagi ini. Kemudian kita akan buka pertanyaan insyaAllah. Hadis nomor 8. Sanadnya sahih di ghairihi. Menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 921 dari awal belajar berbunyi. Dan darinya, maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena beliau perawi hadis di nomor 7. Dia berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Bilalin wa indahu subratun min tamr. Faqala ya ma hadha ya Bilal? Qala u'iddu dhalika li adyafik. Qala ama takhsha an yakuna laka dukhanun fi nari jahannam? Anfik Bilal wala takhsha min dhil arshi iqlala. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad hasan dan juga At-Tabarani menyebutkan dalam Mu'jamul Kabir. Terjemahannya, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW pernah mendatangi Bilal sementara di sisinya terdapat satu tumpuk kurma. Maka beliau bersabda, apa ini wahai Bilal? Bilal berjawab, saya mempersiapkan ini bagi tamu-tamu Anda. Maka kata Nabi SAW, apakah kamu tidak takut ia akan menjadi asapmu di neraka Jahannam nanti? Berinfaklah wahai Bilal dan jangan takut miskin dari pemilik arsh atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, ama takhsha an yafura laka bukharun fi nari Jahannam? Apakah kamu tidak takut itu akan menjadi mendidih dan memiliki asap di neraka Jahannam? Riwayat ini, teman-teman sekalian, sekaligus ya kita bacakan, ternyata riwayat nomor 9 semakna dengan ini ya. Saya bacakan dulu baru kita ambil faedahnya sekaligus. Hadits nomor 9 dengan sanad hasan sahih dan ini urutan 922 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ada Bilalan fa akhraja lahu subran min tamr. Faqala ma hadha ya Bilal? Qala addakhartuhu laka ya Rasulullah. Qala ama takhsha an yuj'ala laka bukharun fi nari Jahannam? Anfik ya Bilal wala takhsha min dhil arshi iqlala. Hadis ini riwayat Abu Ya'la dan juga At-Tabarani menyebutkan dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat dengan sanad hasan. Tentu Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat ini adalah nama kitab beliau ya. Terjemahannya kata Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah menjenguk Bilal. Maka Bilal pun mengeluarkan untuk beliau setumpuk kurma. Nabi SAW bertanya, apa ini wahai Bilal? Bilal menjawab, aku menyimpannya untukmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak takut ia akan dijadikan asap untukmu di neraka Jahannam? Infakkan wahai Bilal dan jangan takut miskin dari pemilik arsh. Riwayat-riwayat ini teman-teman sekalian sangat agung sekali. Ya. Mulai riwayat 8 dan riwayat 9 tentunya. Yaitu kita langsung saja masuk ke faedah hadis. Faedah yang pertama, pentingnya seseorang muslim untuk saling ziarah satu sama yang lain. Ya. Tidak harus pada saat sakit dijenguk, tapi umumnya bertemu, menjalin ukhuwah. Dua riwayat ini menjelaskan bagaimana Nabi SAW masuk dan menemui Bilal. Ya. Lebih jelas riwayat nomor 9 tadi. Kalau Nabi SAW pernah kata Abu Hurairah mengunjungi Bilal. Jadi
ini ada pelajaran penting bagaimana Nabi SAW walaupun beliau sebagai seorang pemimpin mendatangi ya, mad'unya orang yang didakwahi atau para sahabatnya. Pelajaran yang kedua dari hadis adalah teguran Nabi SAW kepada Bilal yang menyimpan kurma. Subhanallah ya, ini seringkali kita lakukan kan, kita menyimpan makanan-makanan, kue ya. Nah ini subhanallah, Nabi SAW menegur Bilal. Perhatikan jawaban Bilal waktu Nabi SAW tanya, apa ini? Tumpukan kurma, banyak. Kata Bilal, saya siapkan untuk tamu-tamu anda ya Rasulullah. Maksudnya kalau anda datang dengan tamu anda, saya akan berikan. Dalam riwayat lain, riwayat yang nomor 8, nomor 9-nya kata Bilal, ya Rasulullah saya memang sengaja simpan, berjaga-jaga satu waktu anda kunjungi saya akan kasih anda. Maka Nabi SAW, tentu Nabi SAW belum ada kejelasan kapan beliau akan mendatangi Bilal gitu kan. Lalu untuk apa disimpan? Maka Nabi SAW mengingatkan, hai Bilal, apa kau tidak takut? Kalau ini kau tidak sempat infakkan malah menjadi asap api neraka. Gitu kan. Artinya, kalau sampai rusak, ya, akhirnya tidak bermanfaat, ini bahaya sekali. Allah akan hisab. Berapa banyak orang yang tidak ambil pelajaran dari kejadian seperti ini teman-teman. Numpuk-numpukin makanan. Bukannya diinfakkan, dibagi-bagi kepada orang. Malah sampai rusak disimpan. Ya. Dengan alasan dia mau makan besok, dia mau makan lusa. Padahal makanan itu mungkin tidak bisa bertahan lama. Maka ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Artinya, kalau kita mau simpan buat kita makan, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kita tidak pernah mau menginfakkan. Sehingga menumpuk dan merusaklah makanan tersebut. Ini sering terjadi. Expire lah makanan-makanan banyak di kulkas. Karena ditumpuk dan tidak pernah diberikan kepada orang. Anda juga tidak makan. Kalau Anda mau makan tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tidak makan, ya, sehingga rusak. Itu yang dimaknakan dalam perkataan Nabi SAW. Ya, apa kau ingin ini menjadi asap api neraka untukmu? Ya, atau menjadi penyebab siksa ya, untukmu? Di sini tentu bukan maknanya tidak boleh menyimpan sekali lagi ya. Karena misalnya Anda biasa belanja bulanan, Anda simpan makanan tersebut untuk 1 bulan. Tidak ada masalah, karena itu kebutuhan Anda kan. Tapi jangan sampai Anda terlalu berlebihan. Akhirnya sampai ada orang butuh pun Anda tidak bantu, Anda tidak kasih. Akhirnya rusak. Dan dengan itu Allah akan hisab Anda. Kenapa itu tidak disedekahkan? Kenapa tidak dimakan? Karena bakhil, karena pelit. Kalau orang dermawan itu tidak pernah mau meninggalkan makanan, dibagi-bagi. Pelajaran yang ketiga dari hadis, ya, yaitu bagaimana setiap mukmin harus menanamkan prinsip ini, tidak pernah takut dan ragu kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW dalam 2 riwayat ini, ya, yang jelas sekali, wahai Bilal, berinfaklah dan jangan pernah takut miskin dari pemilik arsy, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Infak akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh ragu sedikit pun. Dan memang dalam agama kita, pondasi dasarnya adalah keyakinan. Makanya ada salah satu judul ceramah kami, Anda bisa lihat di playlist YouTube kami, judulnya, Saudaraku, inilah pondasi agamamu. Itu hampir, kalau saya tidak salah ya, mendekati 2 jam, kita menjelaskan tentang bagaimana agama ini berpondasikan itu di atas keyakinan. Yakin tentang Allah, yakin keberadaan Allah, tentang janji-janji Allah, tentang ancaman Allah, yakin tentang semua apa yang telah Allah gambarkan dalam Al-Quran, ya, terjadinya kiamat, terjadinya hari pembalasan, ya, kebalasan yang baik bagi orang-orang yang patuh dan melaksanakan perintah, hukuman bagi orang yang membangkang dan suka ya melakukan kemaksiatan. Maka ini semua teman-teman sekalian pondasi dasar. Dan ini diringkas dalam perkataan Nabi tadi, wahai Bilal, jangan pernah kau takut. Udah keluarin, Allah akan ganti itu. Jadi pada saat kita keluarkan sekarang, dan kita meninggal dunia, kita sudah berbagi, dapat pahala. Kalau kita tahan, lalu kita meninggal akan ada pertanyaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau sampai rusak makanan tersebut misalnya, ya. Karena di sini bicara tentang masalah makanan kurma, ya, yang nanti dikhawatirkan rusak sehingga untuk apa disimpan, gitu ya. Toh juga Allah akan ganti kalau kita keluarkan. Nah itu pesan yang perlu kita sampaikan insya Allah. Baik, ini bahasan kita. Saya akan coba baca pertanyaan yang sudah masuk. Dari hamba Allah, laki-laki karyawan, beliau mengatakan, izin bertanya, Ustaz, bolehkah kita menginfakkan harta yang didapati dari perkara yang haram? Karena sudah faham akan hukum namun bingung mengalokasikannya.
Kalau itu dari sumber haram, kita rincikan dulu nih, karena ini masih umum sekali Anda menjelaskan ya. Kalau yang dimaksud sumber haram itu adalah hasil yang Anda ambil dari orang lain. Manipulasi data, ya, menipu dia, ya, apalah ya yang berhubungan dengan, atau mencuri. Maka ini tidak boleh Anda infakkan. Ini Anda kembalikan kepada pemiliknya. Ya, taubat kepada Allah SWT, Anda kembalikan kepada pemiliknya. Kalau Anda masukkan adalah hasil uang syubhat, bunga bank, riba. Maka ini teman-teman sekalian, Anda ya boleh infakkan. Tapi ingat, tidak ada pahalanya. Ya, dia hanya sekedar berlepas diri darinya. Allahu a'lam. Selanjutnya, dari hamba Allah, seorang ikhwan 32 tahun dari Palembang, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana cara kita ikhlas memberikan utang kepada kerabat sendiri? Terkadang ada saja kerabat yang iri. Contoh begini, saya memberikan utang dengan si A. Terus si B minta juga, karena uang nggak ada, si B malah membandingkan dengan si A. Katanya dengan si A baik, nggak hitungan, tapi dengan si B nggak gitu. Gimana saya bersikap, Ustaz? Terima kasih, jazakallah khair. Intinya Anda jujur, saudaraku. Artinya pada saat si A minta, memang Anda punya kemampuan, Anda kasih. Pada saat si B datang, Anda memang tidak punya, sebagaimana tadi dijelaskan kan. Maka Anda bahasakan baik-baik. Masalah dia mau menilai, mau ngomel, mau ngoceh, itu bukan urusan kita. Gitu kan? Yang penting begini, betul pada saat si B datang kita nggak punya. Nah gitu loh. Tapi kalau kita punya, berikan saja. Ingat, lupakan semua orang yang di depan mata kita itu. Kita bukan sedang bermuamalah sama mereka. Kita sedang bermuamalah dengan pemilik arsy yang agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang Nabi SAW bilang kepada Bilal tadi di hadis terakhir yang kita pelajari, hadis ke-8 dan 9. Ya. Hai Bilal, berinfak, jangan takut dengan pemilik arsy yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Lupakan sekali lagi sama siapa kita bermuamalah. Istri, anak, teman, siapa saja yang datang minta. Bukan urusan kita sama mereka. Urusan kita adalah Allah menyuruh kalau kita diminta kita memberi. Selesai. Itu poinnya. Ya. Jadi ini poin yang perlu kita garis bawahi. Selanjutnya dari hamba Allah seorang akhwat 30 tahun di Banten, ibu rumah tangga. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz izin bertanya, ana memberikan utang kepada seorang wanita yang suaminya kabur tidak bertanggung jawab. Dan uang tersebut untuk menyekolahkan anaknya hingga lulus SMA. Namun suami ana seperti tidak mendukung karena beliau lihat wanita itu seperti memang suka berutang. Dan sekolah sampai SMA itu menurut suami ana tidak wajib jika memang tidak ada uang. Ana suka menasihati dan mengingatkan perkara utang dan agama kepada wanita tersebut. Lalu bagaimana seharusnya Ustaz? Apakah ana salah karena meminjamkannya uang? Karena meminjam dan harus teruskah utang itu ana tagih? Ya. Dan haruskah utang tersebut ana tagih ke wanita itu? Ana jadi berpikir terus karena suami ana seperti tidak mendukung. Apakah ana salah atau tidak? Karena ana memberi dia utang benar-benar ingin mendapat pahala dari Allah SWT. Jazakallah khair, barakallah fiik. Wa iyyaki tentu wa barakallahu wa fiki barakallah ya. Saya balas dulu doa yang terakhir yang disebutkan. Ini pertanyaan kedua terakhir ya. Insyaallah setelah ini ada pertanyaan lagi satu. Anda tidak salah dengan mengutangkan dia tentunya. Ya. Kecuali dalam satu keadaan Anda mengutangkan dia dari uang suami. Kalau itu uang suami, suami berhak menentukannya. Ya. Tapi kalau itu dari uang Anda pribadi, Anda boleh bebas memberikan, menginfakkan dan mengutangkan kepada dia. Itu dulu poin. Poin yang kedua yang perlu diberikan juga jawaban dalam pertanyaan ini adalah apakah maaf, tadi kan saya sudah jawab meminjamkan itu tidak salah asal uang Anda ya. Sekarang jawaban yang kedua adalah boleh nggak saya mengingatkan dia ya, atau menagih utang itu? Jawabannya boleh. Bahkan Anda wajib menagih utang. Ya, mengingatkan dia. Dan pada saat Anda temukan dia tidak mampu, maafkan saja. Saya akan sebutkan hadis yang sudah pernah kita pelajari hadis itu ya. Di bab-bab sebelum ini tentang keutamaan mengutangkan orang dan seterusnya. Itu di antara hadisnya kan begitu. Kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang. Kemudian memberikan tenggang waktu pada saat dia tidak bisa bayar. Atau memaafkannya.
maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dalam riwayat lain, ya, siapa yang mengutangkan orang lain, maka dia seperti menginfakkan uang senilai itu setiap harinya, sampai jatuh tempo. Jadi misalnya Anda utangkan dia dari awal Januari sampai akhir Januari. Nah mulai 1 Januari Anda utangkan itu, misalnya 10 juta rupiah, Anda seperti berinfak setiap hari 10 juta. Terus sampai akhir Januari. Anggaplah tanggal 30 atau tanggal 31. Berarti Anda nilai investasi Anda dengan Allah, di jalan Allah 10 juta. Tapi Anda mendapatkan pahala seperti berinfak 310 juta kalau 31 hari. Karena setiap hari 10 juta. Kalau tiba akhir Januari Anda tagih, ternyata dia belum bisa bayar. Kata Nabi SAW, kalau dia berikan tengah waktu dan masuk tempo yang kedua, maka dia seperti berinfak setiap hari 2 kali lipatnya. Jadi setiap hari seperti 20 juta. Padahal modal Anda cuma 10 juta awalnya. Setiap hari sampai terbayar ya utang tersebut. Kalau Anda maafkan, maka lebih panjang lagi, lebih besar lagi pahalanya. Karena selamanya tidak akan perlu tertagihkan lagi kepada dia. Berarti selama itu juga Anda berinfak sekian banyak. Ya. Dan tidak usah khawatir. Memaafkan utang orang pun ini punya keutamaan tersendiri ya. Dan seperti berinfak itu. Dan disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari, ada seseorang pada hari kiamat nanti, dia memiliki banyak dosa. Lalu para malaikat mengatakan, apakah ada amalmu yang bisa mengimbangi dosa-dosanya? Dia bilang, saya tidak tahu. Sepertinya tidak ada. Tapi Allah ilhamkan dia mengingat. Maka dia pun mengatakan, seingat saya, dulu ada seorang staf saya, pegawai saya, yang saya selalu suruh untuk menagih utang. Lalu saya bilang sama dia, kalau seandainya yang sedang kamu tagih itu adalah orang mampu, ambillah. Kalau orang tidak mampu, maafkanlah. Semoga Allah memaafkan kita. Maka para malaikat mengatakan, karena itulah Allah memaafkanmu. Jadi dimaafkan dosa-dosanya dan bisa masuk surga karena memaafkan utang orang lain. Ya. Jadi maafkan saja kalau tidak mampu. Daripada Anda tagih terus sementara dia tidak mampu membayarnya. Tapi kalau dia mampu bayar, Anda tagih. Tidak ada masalah. Ya. Anda tagih karena mengingatkan dia. Supaya jangan terjadi hal yang sama. Masalah kasus dia sering utang sama orang lain. Ada memang orang subhanallah kadang-kadang sering membuka pintu utang karena tidak mampu. Nah itu boleh kita bantu. Tapi kalau orang sering membuka pintu utang dan itu rutinitas dia, kita ingatkan kepada dia. Dan boleh kita juga dengan utang yang pernah kita pinjamkan sebelumnya. Gitu kan? Kita mengatakan misalnya, saya tidak akan utangkan sampai kamu bisa membayarnya lagi. Karena sebenarnya untuk memberikan pelajaran buat dia. Itu boleh saja. Tidak ada masalah. Yang terakhir dari seorang ikhwah kita, Muji, 27 tahun dari Surabaya, seorang karyawan, beliau mengatakan, bismillah, izin bertanya, Ustaz, kedua orang tua saya sudah meninggal, saya merasa belum berbakti sama mereka berdua. Rencana saya setiap berinfak di atas namakan mereka berdua, bukan atas nama saya. Apakah saya dapat pahala dua, yaitu bakti dan sedekah, atau hanya bakti saja? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, teman-teman sekalian, Anda bisa meraih pahala sedekah buat Anda, sekaligus pahala bakti kepada kedua orang tua. Setiap kali berinfak, niatkan untuk Anda dan kedua orang tua Anda. Apakah mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal? Di sini Anda mendapatkan 2 pahala. Semua yang Anda infakkan, niatkan untuk diri Anda dan kedua orang tua Anda. Maka insya Allah Anda akan dapatkan itu. Ini sebuah ide yang sangat baik, gitu kan? Jadi nggak usah berpikir, oh saya kalau berinfak khusus ini buat saya, ini khusus untuk orang tua saya. Enggak, niatkan semua yang kita keluarkan, itu buat kita dan kedua orang tua kita. Insya Allah kita akan dapat semua pahala itu. Baik teman-teman sekalian, mungkin sampai sini saya dulu bahasan kita. Karena ini hari Jumat juga tentunya ya. Mungkin Anda akan masuk waktu Jumat di sana. Sudah hampir pukul 12 siang di waktu Indonesia Barat ya. Mungkin di Indonesia Timur sudah masuk waktu Jumat. Mohon maaf. Karena kami berada di Mekah. Maka tentu kami masih pukul 7 lewat 50 menit pagi ya. Semoga